Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas C5. Nama saya Nurul Faiza Mahmud, stambuk 150 20 20 0099. Saya Sofia Omati dengan nomor stambuk 150 20 20 0115. Saya Nur Iza Olesham, stambuk 150 20 20 0096. Kami akan menjelaskan materi tentang reaksi adisi dan reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Adisi dan reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Yang pertama yaitu reaksi adisi. Apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi adalah reaksi di mana penambahan suatu atom atau gugus atom dalam suatu molekul akan terjadi transformasi molekul tidak jenuh menjadi jenuh, di mana secara umum persamaan reaksi adisi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini yang merupakan persamaan reaksi adisi. Selanjutnya terdapat dua jenis reaksi adisi. Yang pertama yaitu adisi dengan pengadisian homogen. Pada adisi jenis ini tidak mempermasalahkan arah adisi, walaupun alkenanya tidak simetris. Adisi jenis ini banyak ditemui dengan senyawa organik, misalnya adisi H2 atau hidrogenasi dan adisi X3 atau halogenasi. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian jenis yang kedua yaitu adisi dengan pengadisian heterogen. Pada adisi dengan pengadisian heterogen, maka arah adisi pada alkena tidak simetris akan spesifik. Adisi jenis ini yang banyak adalah dengan pengadisian asam Ha seperti asam klorida, hidrogen bromida, asam sulfat, asam asetat, dan air dengan katalis asam H+, di mana juga berlaku untuk semua molekul pengadisi heterogen non-asam. Secara umum, adisi Ha pada alkena adalah sebagai berikut. Bisa dilihat adisi dengan pengadisian heterogen pada gambar berikut ini. Untuk alkana tidak simetris, maka arah orientasi adisi adalah mengikuti hukum Markovnikov, di mana hukum Markovnikov yaitu adisi Ha pada alkena tidak simetris, maka H dari Ha akan terikat pada atom karbon alkena atau karbon berikatan rangkap yang telah mengikat H lebih banyak sebagai produk dominan. Produk yang dihasilkan merupakan campuran dengan produk Markovnikov sebagai produk dominan atau mayor, sedangkan produk anti-Markovnikov adalah produk yang sedikit. Bisa dilihat pada hasilnya di situ, merupakan produk yang dihasilkan yang berupa produk Markovnikov. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi adisi. Tahap pertama yaitu serangan proton H terhadap ikatan rangkap menghasilkan ion karbonium sebagai intermediate yang berlangsung lambat. Seperti pada gambar di samping di mana serangan proton Ha terhadap ikatan rangkap sehingga menghasilkan ion karbonium. Yang tahap selanjutnya itu tahap kedua, serangan basa atau nukleofil terhadap ion karbonium yang berlangsung cepat. Pada intermediate ion karbonium dapat terjadi penetaan ulang untuk mencapai ion karbonium yang paling stabil, yaitu dari primer ke sekunder dan ke tersier dengan perpindahan hidrida atau perpindahan alkil. Contohnya sebagai berikut. Yang selanjutnya tahap ketiga yaitu serangan basa terhadap ion karbonium. Tahapan ini berlangsung cepat karena merupakan suatu reaksi asam basa. Lalu ada reaksi redoks. Reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi adalah reaksi kimia yang disertai dengan perubahan dari bilangan oksidasi atau PbO. Reaksi redoks berasal dari dua konsep yang berbeda, yaitu reduksi dan oksidasi. Reduksi menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah atom, molekul, ataupun ion. Sementara oksidasi menjelaskan pelepasan elektron oleh sebuah atom, molekul, ataupun ion. Pengertian oksidasi untuk menyatakan setiap perubahan kimia yang memberikan arti adanya kenaikan dalam bilangan oksidasi. Sebagai contoh, bila hidrogen H2 bereaksi dengan oksigen untuk membentuk air atau H2O, maka atom-atom hidrogen bilangan oksidasinya berubah dari 0 menjadi +1. Dikatakan H2 itu mengalami oksidasi.
Lalu pengertian reduksi digunakan untuk menyatakan setiap penurunan dalam bilangan oksidasi. Sebagai contoh ada bila oksigen O2 bereaksi dengan hidrogen untuk membentuk H2O, maka atom-atom oksigen berubah bilangan oksidasinya dari 0 menjadi -2. Ini merupakan penurunan dalam bilangan oksidasi hingga O2 dikatakan mengalami reduksi. Adapun aturan Bilox. Bilangan oksidasi atau Bilox didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam aturannya, yaitu yang pertama ada Bilox unsur bebas dan molekul unsur bernilai 0. Contohnya Cl2, Na, O2, dan lain-lain. Bilox H dalam senyawa bernilai +1 dan oksigen bernilai -2. Bilangan Bilox golongan halida bernilai -1. Bilox golongan dalam senyawa selalu bernilai plus sesuai dari golongannya. Di antaranya yaitu golongan 1A, yang mana itu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium bernilai +1. Dan golongan 2A, yang mana itu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium itu bernilai +2. Lalu bilangan oksidasi ion monoatom itu didasarkan pada muatannya. Contohnya yaitu pada Na+ memiliki bilangan oksidasi sebesar +1. Lalu ada jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion poliatom yang mana didasarkan pada muatannya. Contohnya pada Cr2O7 bermuatan -3. Itu menghasilkan 2 bilangan oksidasi Cr dan 7 bilangan oksidasi O, yang mana itu muatannya ada -3. Lalu yang ketujuh ada jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa netral bernilai 0. Contohnya pada MgCl2. Adapun perbandingan konsep redoks. Yang pertama berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen atau O2, di mana oksidasi di sini reaksi yang mengikat oksigen dan reduksi yaitu reaksi yang melepaskan oksigen. Contohnya pada 2Na direaksikan dengan oksigen menghasilkan Na2O, yang mana disebut dengan oksidasi karena 2Na yang bermuatan positif direaksikan dengan O2 atau oksigen yang bermuatan negatif itu saling mengikat. Lalu yang kedua, contoh kedua ada 2MgO, itu menghasilkan 2Mg dan oksigen, di mana disebut dengan reduksi karena 2Mg ini melepaskan oksigen. Lalu yang kedua berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Adapun oksidasi yaitu reaksi yang melepaskan elektron, dan reduksi reaksi yang menangkap elektron. Contohnya pada Na yang menghasilkan Na bermuatan positif ketika melepaskan elektron disebut dengan oksidasi. Pada contoh kedua pada Cl ditambahkan dengan elektron yang bermuatan minus, bermuatan negatif, menghasilkan Cl dengan bermuatan negatif disebut dengan reduksi. Yang ketiga berdasarkan pengikatan dan pelepasan H2, di mana oksidasi di sini reaksi yang melepaskan H2 dan reduksi reaksi yang mengikat H2. Contohnya pada Mg direaksikan dengan H2 menghasilkan MgH2 disebut dengan reduksi karena Mg yang bermuatan positif 2 direaksikan dengan H2 yang bermuatan negatif itu saling mengikat sehingga disebut dengan reaksi reduksi. Lalu contoh yang kedua pada H2S menghasilkan S dan H2 disebut dengan oksidasi karena S di sini melepaskan H2. Lalu yang keempat ada berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Di sini oksidasi reaksinya mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dan reduksi di sini reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Pada kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi ini ada yang bertindak sebagai reduktor dan ada yang bertindak sebagai oksidator. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi sekaligus mereduksi zat lain, sementara oksidator adalah zat yang mengalami reduksi sekaligus mengoksidasi zat lain. Contohnya yaitu pada Fe2O3 direaksikan dengan 3CO2 menghasilkan 2Fe dan 3CO2. Lalu ada contoh yang kedua di mana MnO2 direaksikan dengan HCl menghasilkan MnCl2 dan 2H2O.
Terima kasih kepada Bapak Andi Trihadikusuma selaku dosen pembimbing kami dari mata kuliah Kimia Organik Sintesis. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami tentang materi reaksi adisi dan reaksi redoks. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.